Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kenikmatan yang banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya, yang kita sebagai hamba yang lemah tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajiban kita semua sebagai hamba-hamba yang beriman, yang mengharapkan bahagia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang zahir maupun yang batin, agar kenikmatan tersebut menjadi kenikmatan yang berbarokah, kenikmatan-kenikmatan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan kita, membahas tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu ini sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya merupakan ilmu yang sangat agung. Bahkan dia merupakan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibicarakan, yang dipelajari adalah zat yang paling mulia, zat yang paling agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merupakan asyraful ulum, paling mulianya ilmu. Kemudian dalam pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas, yaitu pembahasan dengan judul Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah husna, nama yang paling indah, nama yang paling bagus. Ini supaya kita fahami bersama, kita ketahui bersama bahwasanya semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada satupun nama yang jelek, tidak ada satupun nama yang mengandung cacat di dalamnya, enggak ada. Semuanya adalah husna, nama yang paling indah, nama yang paling bagus. Sehingga
nama tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama-nama seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan pujian di dalam Al-Qur'an ya terhadap nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak memberikan pujian terhadap nama-namanya sendiri, nama-nama yang sangat agung, nama-nama yang sangat mulia. Dengan Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya nama-nama yang dimiliki oleh Allah adalah husna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling agung. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nama yang dimiliki oleh Allah itu adalah husna, nama yang paling indah. Maka setidak-tidaknya yaitu ada di 4 tempat atau ada 4 ayat yang menjelaskan ya bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling agung. Allah mengulang-ulang pujian tersebut di dalam Al-Qur'an, yaitu ada pada 4 tempat. Yang pertama seperti di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling bagus. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Allah memiliki nama-nama yang paling bagus. Fad'uuhu biha, maka serulah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling bagus, berdoalah kepada Allah. Serulah, panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan, penyelewengan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allah memberikan pujian terhadap nama-namanya, bahwasanya nama-nama Allah adalah asmaul husna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling bagus. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Isra ayat nomor 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, panggillah nama Allah Subhanahu wa taala atau panggillah nama Ar-Rahman. Kalian ketika berdoa dengan memanggil ya Allah, ya Rahman, atau dengan nama-nama yang lain, ya Rahim, ya Ghafur, ya Razzaq, ya Tawwab, dan seterusnya. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Katakanlah, panggillah nama Allah atau panggillah nama Ar-Rahman, atau dipanggil dengan nama-nama yang lainnya, nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama mana saja yang kalian panggil, nama mana saja yang kalian seru ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selagi itu merupakan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling bagus. Ya, di sini Allah juga mensifati bahwasanya namanya adalah, nama-nama Allah itu adalah Al-Husna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling bagus. Yang ketiga dalam surat Thaha ayat nomor 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna." Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang lainnya, apapun dia, siapapun dia, tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dari yang lainnya. Karena selain Allah itu zat yang penuh dengan kekurangan, tidak memiliki kesempurnaan, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Zat yang maha sempurna cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang paling bagus. Dia memiliki nama-nama yang paling indah. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim." Allah huwallahul khaliqul bari' al musawwir, dialah Allah, zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengadakan, dan juga zat yang maha memberi rupa. Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, ini semuanya adalah nama, ya, di antara nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang paling indah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ayat yang di dalam 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian terhadap nama-namanya dengan mensifati bahwasanya semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah husna, nama yang paling indah. Ya. Bi annaha husna, bahwasanya semua nama Allah itu adalah husna. Para ulama menjelaskan apa makna husna, ya. Paling indah. Maknanya adalah balighatun fil husni kamalahu wa muntahahu. Sudah mencapai di dalam kebagusan, ya, dalam masalah keindahan, dalam masalah kebagusan ini sudah mencapai kesempurnaannya, sudah mencapai puncaknya, sehingga dari situ tidak ada sesuatu yang lebih indah, tidak ada sesuatu yang lebih bagus, karena keindahan dan kebagusan yang dimiliki oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai kesempurnaan. Tidak ada lagi di atasnya sesuatu yang lebih bagus, yang lebih indah daripada itu. Ya, sehingga dari situ dikatakan paling indah, paling bagus, husna. Dan kata-kata husna ini, ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kata-kata husna ikut wazan fu'la, ini namanya adalah isim tafdil, isim yang menunjukkan arti lebih atau isim yang menunjukkan arti paling. Husna, dia adalah mu'anats dari isim muzakkar yang muzakkarnya adalah af'alu, fu'la, seperti akbaru kubro, asgharu sughra, ya. Ahsanu husna. Ahsanu untuk laki-laki yang paling bagus, yang paling indah. Husna adalah yang paling bagus, digunakan untuk mu'anats. Sehingga ini adalah isim tafdil, menunjukkan arti lebih, menunjukkan arti paling. Sehingga di situ memberikan makna nama Allah adalah nama yang paling indah, nama yang paling bagus. Sudah mencapai puncaknya dalam masalah keindahan, sudah mencapai puncaknya dalam masalah kebagusan. Ya. Karena sudah mencapai puncaknya, tidak ada lagi sesuatu yang lebih indah daripada itu. Tidak ada sesuatu yang lebih sempurna daripada itu, karena sudah mencapai puncaknya, sudah mentok, sudah pol. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang indahnya, yang bagusnya melebihi keindahan dan kebagusan. Tidak ada satu nama pun yang indahnya melebihi, ya, jika dibandingkan dengan keindahan dan kebagusan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nama pun yang lebih indah jika dibandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi manapun. Ditinjau dari sisi manapun tidak ada satu nama pun yang lebih indah, lebih bagus jika dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah keindahan, dalam masalah kebagusan sudah mencapai puncak kesempurnaan secara mutlak. Ya, sehingga nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagus-bagus nama.
Nama Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanul asma, paling bagusnya nama. Paling bagusnya nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya al-matsalul a'la yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Karena terkandung ya di dalam nama itu adalah sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Walahul matsalul a'la, itulah ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi di langit maupun di bumi. Para pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-matsalul a'la di dalam surat Ar-Rum yang baru saja kita sampaikan, yang baru saja kita bacakan tadi, ya, permisalan yang sangat tinggi, sifat-sifat yang sangat tinggi, yaitu maknanya al-kamalul a'zam fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, kesempurnaan yang paling agung di dalam zatnya, di dalam nama-namanya, dan juga di dalam sifat-sifatnya. Ya, zat Allah zat yang maha sempurna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga demikian, nama-nama yang sangat sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Sehingga dikatakan nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling bagus. Demikian juga di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah sifat yang mengandung kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diganti dengan nama yang lainnya yang dia tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamai dirinya. Tidak ada suatu nama pun yang bisa digunakan untuk menggantikan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, tidak ada suatu nama pun yang menyamai nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ, masyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, karena nama Allah tadi dikatakan nama yang paling indah, nama yang paling bagus. Ketika kita kadang-kadang menerjemahkan ya, kita menafsirkan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka penerjemahan di situ bukanlah penerjemahan yang persis seperti itu artinya, bukan demikian ya. Itu adalah mimbabi at-takrib, pendekatan saja, kurang lebih saja. Adapun sama persis mi'ah bimi'ah, nama Allah ini adalah maknanya demikian persis ya, itu adalah tidak bisa. Karena tadi nama Allah adalah nama yang paling indah, paling sempurna. Tidak ada satu nama pun yang bisa menggantikan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menerjemahkan, mengartikan, memaknai ya nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mimbabi at-takrib, cuma sekedar untuk bagaimana kita memahamkan saja, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak mengena 100%. Ya, mi'ah bil mi'ah ini tidak bisa. Ya. Sehingga seperti kita buat contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah salah satu nama di antara nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling indah, nama yang paling bagus, Al-Hakim. Maka tidak ada ya kata-kata yang 100% yang bisa digunakan untuk menjelaskan Al-Hakim di sini ya. Al-Hakim itu artinya apa? Ya. Maka dalam bahasa kita biasa diartikan zat yang maha bijaksana. Itu maksimal bahasa yang kita miliki. Maksimal bahasa yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk mengartikan Al-Hakim, nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana.
Walaupun makna sebenarnya masih kurang daripada itu. Ya. Yang maha bijaksana belum mengena 100% daripada makna yang dimiliki oleh Al-Hakim, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah mimbabi takrib, kurang lebihnya Al-Hakim adalah zat yang maha bijaksana. Tapi itulah maksimal bahasa yang kita miliki. Ya, mentoknya bahasa yang kita miliki untuk menerjemahkan Al-Hakim adalah zat yang maha bijaksana, walaupun hakikatnya sebenarnya kurang daripada itu. Al-Hakim ini belum bisa mewakili 100% berkaitan dengan zat yang maha penjelasan dengan kata-kata yang maha bijaksana ini tidak bisa mewakili 100% untuk menjelaskan makna daripada nama Al-Hakim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah adalah nama yang paling indah, nama yang paling bagus. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penafsiran yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah mimbabi takrib, cuma sekedar untuk pendekatan pemahaman saja. Ya. Bukan sifatnya 100% ini adalah ini seperti itu, bukan, ya. Mimbabi takrib karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya ahsanul asma. Nama Allah adalah nama yang sebagus-bagusnya nama. Ya, nama Allah adalah sebagus-bagusnya nama. Sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah akmalu as-sifat, paling sempurnanya sifat. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagus-bagus nama, sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sempurnanya sifat. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kenapa kok dikatakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah semuanya nama yang paling indah, nama yang paling bagus? Apa sebabnya? Ya, mungkin kita bertanya-tanya. Kalau kita perhatikan lafaz-lafaznya ya biasa saja. Banyak manusia dinamai dengan nama seperti itu. Ya. Ada orang namanya Aziz misalkan. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Aziz. Ini juga manusia namanya Al-Aziz. Dan seterusnya. Ya. Tapi kenapa dikatakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah nama yang paling indah, nama yang paling sempurna? Dikatakan karena di dalam setiap nama itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Jadi bagusnya nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak cuma dilihat dari segi lafadznya saja, tidak cuma sekedar dilihat ditinjau dari segi lafadznya, tapi juga karena makna yang terkandung di dalamnya, mengandung makna yang sempurna, mengandung sifat yang sempurna di dalam nama tersebut. Ya, ini sebabnya. Jadi tidak cuma sekedar paling indah, paling bagus dari segi kata-katanya, dari segi lafadznya, dari segi didengar oleh telinga, tidak cuma itu saja. Tapi karena di dalam setiap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifat yang sempurna sesuai dengan nama tersebut. Jadi karena asma'ullahi innama kanat husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan nama-nama yang paling indah, likauniha qad dalat ala sifati kamalin azimatin lillah, karena nama-nama tersebut sungguh telah menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna yang sangat agung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bedanya dengan nama manusia. Kadang-kadang manusia itu memiliki nama, ya Masya Allah, namanya bagus, namanya indah, tapi ternyata
tidak, ya, apa yang dilakukan tidak mencerminkan kalau dia memiliki nama yang bagus, nama yang indah, ya. Sehingga nama manusia tidak dikatakan husna. Manusia memiliki nama, masya Allah, namanya bagus, ya, tapi tidak dikatakan nama yang paling bagus. Karena kadang-kadang manusia memiliki nama yang bagus tidak tercermin pada dirinya, ya, sifat-sifat yang mulia sesuai dengan nama yang dia miliki. Banyak kita dapatkan, ya, banyak kita dapatkan di sekitar kita, ya, laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang ada di sekitar kita atau mungkin bahkan diri kita sendiri, ya, namanya siapa, masya Allah, namanya bagus, namanya soleh, masya Allah, ya, namanya soleh, tapi ternyata perbuatannya tidak mencerminkan kesolehan dia. Orang soleh itu mestinya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada orang tua. Tercermin pada dirinya, dia adalah seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya soleh. Tapi ternyata perbuatannya wal'iyadzubillah, ya, suka mabuk-mabukan, suka mencuri, suka menyakiti tetangganya. Ketika berkeluarga tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Siapa namanya? Soleh, ya. Ini manusia memiliki nama yang bagus, tidak tercermin pada dirinya sifat yang bagus seperti nama yang dia miliki. Orang tua kadang-kadang saking pengennya dia memiliki anak yang hafal Al-Quran. Orang tua ingin, ya, karena dulu orang tuanya pengen ngapal Al-Quran, ya, gagal terus, nggak berhasil, ya, karena banyaknya kesibukan yang dia miliki mencoba menghafal Al-Quran, selalu gagal, selalu gagal. Sudah, orang tuanya gagal nggak apa-apa, anaknya, ya, berusaha. Orang tua memiliki anak yang hafal Al-Quran, ya. Betul, begitu lahir ceprot ke muka bumi, anaknya lahir laki-laki diberi nama Hafidz, ya, tujuannya biar hafal Al-Quran, diberi nama Hafidz, yang hafal, ya, harapannya nanti ketika dewasa dia bisa menghafal Al-Quran, ya. Namun ternyata tidak berbeda dengan orang tuanya, tidak berbeda jauh dengan orang tuanya. Dia tidak mampu untuk menghafal Al-Quran, ya, atau ternyata Al-Quran juga tidak dia hafalkan. Namanya Hafidz. Hafal berapa? Ya, sedikit hafalannya. Namanya siapa? Hafidzoh. Harapan orang tua nanti putrinya ini hafal Al-Quran, tapi ternyata juga tidak memiliki hafalan dari ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya, ya. Ini banyak kita dapatkan. Ini banyak kita dapatkan di dalam, ya, kehidupan manusia, memiliki nama yang bagus, nama yang baik, tapi ternyata tidak tercermin pada dirinya sifat yang terpuji seperti nama yang dia miliki, sehingga tidak dikatakan nama dia adalah nama yang paling indah karena tidak mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Berbeda dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kulluha husna. Semuanya adalah nama-nama yang paling indah. Semuanya adalah nama-nama yang paling bagus. Kenapa? Karena terkandung di dalam setiap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kesempurnaan, sifat keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nama Allah ini tidak cuma sekedar nama. Cuma sekedar nama, enggak ada maknanya, bukan seperti itu, ya. Kadang-kadang kita akan demikian. Siapa namanya? Mas, siapa nama kamu? Nama saya Jono. Apa artinya Jono itu? Enggak ada artinya. Ini cuma sekedar nama, ya. Manusia banyak seperti itu, ya. Mbak, siapa nama kamu? Nama saya Susi. Susi. Apa artinya Susi itu? Enggak ada artinya, cuma sekedar nama. Ini nama manusia, cuma sekedar nama, enggak ada maknanya. Allah Subhanahu wa taala, semua nama yang dimiliki oleh Allah mengandung makna, yang itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun nama yang dimiliki oleh Allah itu cuma sekedar nama. Karena kalau cuma sekedar nama itu nanti tidak mengandung kesempurnaan, tidak mengandung pujian. Seperti nama manusia tadi, ya, namanya Jono, namanya Yanto. Apa artinya? Ini cuma sekedar nama, enggak ada maknanya, ya. Di situ tidak ada unsur madh, tidak ada pujian di dalamnya karena tidak mengandung sifat, tidak ada maknanya. Yang perempuan juga demikian, ya.
Namanya Susi. Apa itu artinya Susi? Nggak ada artinya. Ini cuma sekedar nama untuk menandai saja. Ya, orang ini namanya Susi, orang ini namanya Siti. Ya, apa artinya? Nggak ada artinya. Sehingga dari situ nama tersebut tidak mengandung unsur madh, tidak mengandung unsur pujian karena tidak mengandung nama. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak cuma sekedar nama saja. Karena seandainya ya, karena seandainya cuma sekedar nama, ya, itu nanti tidak mengandung pujian, dan seandainya tidak mengandung pujian tidak ada kesempurnaan di dalamnya, dan itu bukan merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah semuanya mengandung pujian, mengandung kesempurnaan. Dan juga seandainya mengandung makna, tapi seandainya makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang tercela, ini juga bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Makna yang terkandung di dalamnya semuanya adalah makna kesempurnaan, makna keagungan. Seandainya makna yang terkandung di dalamnya nanti itu mengandung ketidaksempurnaan, celaan, ya, maka ini bukan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalamnya ada unsur ketidaksempurnaan, ya, tidak mengandung kesempurnaan dan tidak ada pujian di dalamnya, atau bahkan di situ celaan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu Allah memberikan makar kepada musuh-musuhnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar dan Allah memberikan makar kepada mereka. Makar di tempat kita yang biasa diartikan tipu daya, ya, melakukan makar, tipu daya. Maka karena makar ini, ya, kadang-kadang mengandung makna negatif. Melakukan tipu daya, menjebak, ya, kadang-kadang mengandung makna tidak terpuji. Ketika seseorang memberikan makar kepada orang yang tidak layak untuk dimakar, orang baik-baik misalkan, ya, melakukan tipu daya kepada orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang baik pergaulannya di tengah masyarakat, kemudian memberikan tipu daya kepada orang seperti ini, memberikan jebakan kepada orang seperti ini. Tentu ini tidak terpuji, ya, ini adalah sesuatu yang jelek, tidak layak untuk dilakukan. Tapi ketika makar itu diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan yang terpuji. Dan Allah memberikan makar kepada orang-orang kafir, wa makaru wa makarallah. Karena makar ini, ya, sifat makar itu mengandung makna positif, mengandung makna negatif, ya. Kadang-kadang konotasinya baik, kadang-kadang konotasinya jelek, ya, mengandung unsur makna negatif tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengan nama makir, ya. Allah tidak menamai dirinya, atau Allah tidak dinamai dengan nama Al-Makir, zat yang maha pemberi makar, walaupun Allah melakukan makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan makar, Allah memberikan makar kepada mereka. Orang-orang kafir memberikan tipu daya, Allah memberikan tipu daya kepada mereka, membalas tipu daya mereka, ya. Tapi Allah tidak menamai dirinya dengan nama Al-Makir, karena Al-Makir ini mengandung makna yang negatif tadi, ya. Kata-kata makar ini mengandung konotasi negatif kadang-kadang. Ketika memberikan makar, tipu daya kepada orang yang tidak berhak, tidak layak untuk diperlakukan makar seperti itu. Tapi kalau makar diberikan kepada orang yang memang berhak untuk dimakar, diberikan tipu daya kepada musuh-musuh agama Islam, ini adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Allah memberikan makar kepada orang-orang kafir,
ketika mereka melakukan makar kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk membalas makarnya orang-orang yang memberikan makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah nama yang mengandung kesempurnaan, ya. Mengandung keagungan, mengandung makna yang agung, mengandung makna yang sempurna. Seandainya ada nama kok tidak mengandung makna, tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat, itu bukan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma sekedar nama tanpa makna ini tidak mengandung unsur pujian di dalamnya. Atau mungkin sebaliknya, seandainya ada nama tapi mengandung makna yang tidak sempurna, ada nama mengandung makna celaan di dalamnya, ya, maka ini juga bukan merupakan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seperti itu bukanlah nama yang husna, ya, bukan nama yang paling indah, bukan nama yang paling agung. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita memahami, ya, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kalau ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada hamba, tidak ada makhluk yang mengetahui berapa jumlah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada sebagian nama-nama yang dirahasiakan, disembunyikan, tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian nama-nama tersebut, ya, nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau ditinjau dari segi maknanya, kalau ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalamnya, dia adalah mutabayin, dia adalah berpisah, berbeda. Kalau ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalamnya, itu dia sesuatu yang berbeda-beda. Jadi Ar-Razzaq berbeda dengan Al-Ghafur, Al-Ghafur berbeda dengan Al-Hakim, Al-Hakim berbeda dengan At-Tawwab. Itu kalau ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalamnya. Ya, di dalam Ar-Rahman terkandung di dalamnya sifat rahmah. Di dalam nama Al-Khaliq terkandung di dalamnya sifatul khalq. Di dalam nama Al-Alim terkandung di dalamnya sifatul ilm. Ya, di dalam nama Al-Ghafur terkandung di dalamnya sifat maghfirah. Dan seterusnya. Ini kalau ditinjau dari segi maknanya, dia adalah mutabayyinah, merupakan nama-nama yang berbeda-beda. Ditinjau dari segi maknanya. Ar-Rahman berbeda dengan Al-Ghafur, Al-Ghafur berbeda dengan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq berbeda dengan Al-Alim, Al-Alim berbeda dengan As-Sami', As-Sami' berbeda dengan Al-Aziz. Ini kalau ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalamnya. Ya, sehingga dari situ seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala supaya disesuaikan dengan sesuatu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjerumus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dan dia menyesal memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dipanggil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa saya. Ya. Ighfirli dzunubi. Ya Ghafur, ighfir lana dzunubana jami'an. Wahai Zat yang Maha Pengampun. Ya. Ketika memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dipanggil namanya Ya Razzaq, ighfirli. Ya, nanti tidak terjadi keserasian antara doa sesuatu yang dipinta dengan nama yang dipanggil. Karena masing-masing nama memiliki makna tadi. Masing-masing nama memiliki makna. Yang makna dalam satu nama berbeda dengan makna yang terkandung di dalam nama yang lainnya.
Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini supaya dipanggil nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil namanya ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rezeki. Ya. Bukan dipanggil nama Al-Aziz, ya Aziz urzuqni ya. Nanti tidak nyambung, nanti tidak terjadi kesesuaian antara yang dipinta dan nama yang digunakan untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena dari segi makna ya, ini satu nama dengan nama yang lain memiliki perbedaan. Ketika meminta rezeki ya kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil nama ya Razzaq, ya Ghani, wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha pemberi rezeki, urzuqni. Ya. Ketika kita minta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, datang silih berganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sayangilah hambamu ini, hambamu yang lemah ini, sayangilah ya Allah. Entaskanlah, keluarkanlah kami dari ujian yang datang bertubi-tubi ini ya Allah. Maka dipanggil namanya ya Rahman. Ya Rahman, irhamni wahai zat yang maha penyayang, sayangilah kami. Sayangilah kami ya Allah. Ya. Jadi ini karena setiap nama ya memiliki makna yang makna tersebut berbeda dengan nama yang lainnya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ditinjau dari segi zatnya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali tadi ya, nama yang tidak terhitung jumlahnya, kalau ditinjau dari segi zatnya maka dia adalah mutarotif, dia adalah nama yang sama, menunjukkan kepada zat yang maha satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman sama dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim sama dengan Al-Ghafur, Al-Ghafur itu sama dengan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq sama dengan Al-Hakim, Al-Hakim sama dengan Al-Alim, Al-Alim sama dengan As-Sami. Kalau ditinjau dari segi zatnya, itu semuanya adalah menunjukkan kepada zat satu, nama yang dimiliki oleh zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini supaya difahami, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari segi zatnya dia adalah mutaradifah, yaitu memiliki kesamaan. Semuanya adalah nama yang dimiliki oleh zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim adalah Allah, Ar-Rahim adalah Allah, Ar-Razzaq adalah Allah, ya, Al-Alim, As-Sami, Al-Aziz, Al-Ghaffar, At-Tawwab, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari segi zatnya. Tapi kalau ditinjau dari segi maknanya adalah mutabayinah, dia adalah nama yang berbeda-beda kalau ditinjau dari segi maknanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pembahasan kita berkaitan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya difahami, nama Allah itu semuanya adalah husna, nama yang paling indah, nama yang paling bagus. Husna ya, ini adalah dalam bahasa Arab namanya isim tafdil. Namanya isim tafdil, isim yang menunjukkan arti paling, isim yang menunjukkan arti lebih, atau isim yang menunjukkan arti paling. Dan dia adalah mu'annas, bentuk perempuan, yang mudzakarnya adalah ahsanu, af'alu fu'la, ahsanu husna, paling indah, paling bagus. Yaitu maknanya sudah mencapai puncaknya dalam masalah keindahan, sudah mencapai puncaknya dalam masalah kesempurnaan. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada itu, karena sudah mencapai puncaknya, sudah mentok, sudah pol, gak ada lagi di atasnya. Itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam masalah keindahan, dalam masalah kebagusan, itu sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai puncak daripada kesempurnaan dan keindahan. Tidak ada sesuatu yang menyamai, tidak ada sesuatu yang mengungguli dalam masalah keindahan, ya, jika dibandingkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kenapa?
Kok nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama-nama yang paling indah? Karena dalam setiap nama itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Dalam setiap nama mengandung sifat. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada maknanya. Semuanya memiliki makna, tidak cuma sekedar nama. Beda dengan nama-nama manusia, ya, banyak manusia ditanya namamu siapa? Namanya demikian, apa artinya? Enggak ada artinya. Ya, namanya siapa? Ya, menyebutkan namanya demikian, ditanya apa artinya nama, seperti enggak ada artinya. Ini cuma sekedar nama. Ini manusia banyak sekali dia memiliki nama tanpa makna. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua nama yang dimiliki itu mengandung makna yang sempurna, makna yang paling agung, makna yang paling sempurna. Ya, mengandung sifat di dalamnya, sehingga dari situ dikatakan nama Allah adalah nama yang paling indah, nama yang paling bagus. Jadi indahnya itu tidak cuma dilihat dari segi lafadznya, tidak cuma dilihat dari segi lafadznya, pengucapan didengarkan indah bagus, tapi juga karena makna yang terkandung di dalamnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan kekurangan itu datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Semoga kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.